Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi ya untuk pembacaan tentang ketika kamu jatuh cinta untuk semua zodiak. Aku acak aja sih kemarin zodiaknya ya, dimulai dari zodiak apa. Aku lihat dari pengalaman aku dapat klien yang di bawah zodiak ini, terus aku melihat polanya gimana. Jadi nggak hanya secara tanggal lahir ya, tapi juga secara psikologinya, astrologinya juga. Oke. Dan sekarang untuk waktunya aku pengen zodiak apa ya? Kemarin udah, tadi barusan aku buat Cancer ya, Scorpio udah, Libra udah, Cancer, Capricorn juga udah. Ini sekarang waktunya aku pengen untuk buat energi ya. Pisces ya, Pisces atau Aquarius ya, Pisces aja deh ya. Oke, ketika kamu jatuh cinta, Pisces itu daftar zodiak yang real itu pertama kan Aries ya, atau Aries, dan berakhir di Pisces, bukan dari Capricorn zodiak dari awal tahun no. Tapi sekitar dari mulai ya zodiak Aries untuk di astrologi Vedic ya. Jadi Vedic dan Barat itu sedikit berbeda. Jadi kalau kamu pengen tahu bercat kamu secara astrologi Hindu atau Barat, kamu bisa cek aja sama aku, konseling sama aku. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Dan ini untuk Pisces. Pisces itu energi yang unik sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya kamu yang perempuan dan kamu punya energi ini, apalagi kalau ini mempengaruhi Jupiternya kamu, atau energi Jupiter itu suami ya. Energi Pisces itu terutama kalau dia bisa tenggelam dalam perasaannya sendiri, dalam rasa dia sendiri, dalam pemikiran dia sendiri. Agak mengarah seperti obsesi memang, cuman gak akan menggebu-gebu layaknya seorang Scorpio, tapi dia bisa benar-benar jatuh hati sama kamu. Oh, kamulah orang yang aku cari, kamu inginkan selama ini. Aku inginkan selama ini. Oh, kamu orangnya. Udah, diam. Dia nggak bisa kayak nggak ngelakuin apa-apa. Dia kayak bisa diam, atau dia bukan nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia ngerasa udah mencintai, ada untuk kamu, berikan diri dia untuk kamu, itu kayak it's enough. Dia ngerasa itu udah cukup, karena cinta dia seperti energi cintanya semesta, energi yang universal. Cinta semesta atau universal, cinta yang ibaratnya akan membebaskan kamu. Dia akan memberikan kamu freedom yang cukup baik di sini. Justru bagi seorang Pisces, kalau dia cinta dan sayang sama kamu, dia akan membebaskan kamu untuk melakukan apapun dalam hidupnya kamu. Dan bahkan kasarnya misalnya kamu ingin mendominasi hubungan kamu dengan dia pun gak masalah, karena bagi dia as long as you happy gitu. Kalau kamu yang suka untuk mendominasi dan senang memimpin misalnya dalam hubungan, kamu bakal senang berurusan dengan energi Pisces yang seperti ini. Tapi bagi kamu yang ingin setara, misalnya ada saatnya kamu memimpin, adanya dia juga memimpin, kamu akan jengkel, mungkin kesal, karena dia nggak akan mau untuk ngambil keputusan tanpa dia membiarkan kamu yang ngambil keputusan dulu. Karena bagi dia pusatnya hubungan, pusatnya kebahagiaan, pusatnya kedamaian dalam hubungan kamu dengan dia adalah saat kamu yang menentukannya. Pokoknya apapun itu harus kamu yang menentukan. Kalian tenang, baik-baik aja, komunikasinya kapan atau gimana. Jadi kayak nggak ada tindakan kan, terlihat kayak dia terlalu, kamu sampai bingung ini cinta atau bukan sih. Itu ada energi, apalagi Pisces yang kuat banget. Misalnya kamu adalah seorang moon atau risingnya Pisces ya, aku melihat orang yang seperti ini. Pisces itu biasanya gitu, dia nggak akan
menuntut pasangannya berlebihan, karena dia tahu pasangannya ada put trust di situ, ada menaruh kepercayaan yang cukup kuat di sana. Tapi ya itu, jika Pisces bang Scorpio misalnya, kasarnya gitu, wow ini bisa jadi nggak begitu baik, bisa jadi berantem. Kenapa kayak gitu? Karena energi Scorpio kan cukup menggebu-gebu ya, sedangkan Pisces terlalu ringan, terlalu ringannya bukan buruk ya, ringannya itu energi yang apa adanya dan ngikuti aliran gitu ya. Kasarnya ya, I'm sorry, memang kasih lihat orang yang kebanyakan duduk diam aja, nggak akan ambil tindakan kalau nggak disuruh. Kasarnya kayak kerbau terus dipukul pantatnya ya, itu yang aku lihat. Apalagi sorry kalau misalnya laki-laki ya punya energi ini, aku sering banget melihat laki-lakinya itu memang lebih senang untuk di rumah, entah mereka kerja dari rumah atau mereka nggak akan mau untuk berusaha lebih di luar rumah. Jadi mereka akan berusaha mencari uang itu entah di rumah ataupun sekalian dia akan jauh dari keluarganya, entah keluar kota atau merantau gitu ya. Nggak setengah-setengah, dia nggak begitu mau. Jadi itu energi Pisces itu agak sedikit membingungkan sebenarnya kalau kita perhatikan, kayak ada dua sisi, karena Pisces adalah dua ikan yang berada di air ke arah yang berbeda. Jika kamu punya energi ini atau berusaha dengan orang ini, kamu jangan bingung, karena dia bisa melakukan apa yang berbeda dari yang kamu harapkan. Karena itu tadi, ingat, dia yang berbeda. Kamu menghadap ke depan, dia akan menghadap ke belakang. Tapi kalau aliran air yang sama, di lautan yang sama, karena Pisces adalah energi lautan. Ini energi Pisces ya, ketika jatuh cinta itu adalah lebih senang ya, untuk menikmati apapun gitu. Karena dasarnya kalau dia nggak begitu bisa ngehandle, memang akan ada overthinking. I'm sorry, aku lihat kebanyakan orang yang ada ini di Pisces ini kok, ataupun peminum juga bisa, ataupun ya ada sesuatu yang lain, obat gitu ya. Energi sexual behavior yang buruk juga bisa. Karena energi Pisces yang begitu gelam dengan pemikiran dia kadang nggak begitu mengerti dengan diri dia. Aku nggak mengatakan ini hal yang buruk, no. Karena jalan karmanya kita masing-masing pasti ada. Pisces mencintai kamu atau ya energi, tapi dia kan tetap berusaha kerasnya itu, dia butuh waktu, memungkinkan dia berkali-kali memang untuk dia melakukan apa ya. Dan kalau kamu ingin mempertahankan dia ya hebat sama orang ini, karena kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia kan bagus banget hasilnya. Ini sebenarnya bukan procrastinator ya, atau seseorang yang menunda. Dia menanti untuk waktunya kapan yang terbaik untuk melakukannya, bukan nggak mau. Kamu bisa marah sama aku dengan pembacaan yang mungkin kamu rasa ini jelek ya, aku ngerasain nggak jelek kok gitu ya. Jujur aku, bagi aku pribadi, walaupun aku mengatakan hal seperti ini, aku nggak ada tendensi untuk bilang ini buruk atau baik banget itu, no. Aku hanya pengen untuk ngasih energi yang aku lihat. Dan justru seorang Pisces akan sangat terasa tentang perasaan sekitarnya. Cuman dia bukan orang yang pandai untuk mengatakan itu. Ya, pandai mengatakan apa yang hati dia rasa dan mau. Jadi saat tenggelam dalam pemikiran perasaannya, kuncinya bagi seorang di dalam kerjaan. Jadi seorang Pisces untuk tidak begitu stres, memang jangan terlalu sering untuk mengurung diri dalam rumah. Kamu harus, dalam artian biarpun di rumah, kamu harus punya sesuatu yang selalu kamu lakukan tiap hari, repetitive ya. Repetitive itu maksudnya selalu diulang-ulang. Jadi kayak kerjaan gitu ya, kayak apa sih, behavior bukan ya, kayak daily basis, apa yang kamu lakukan setiap harinya. Misalnya kamu di
bersihkan rumah jam segini kamu harus lakukan tetap. Jadi walaupun pemikiran kamu ngarah kemana, tapi kamu tahu jam ini harus kamu lakukan itu. Itu cara yang baik untuk menekan diri kamu. Karena kalau kamu terlalu banyak berpikir, kamu akan bingung dan gak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau semuanya udah kamu punya jadwalnya, udah ibaratnya ada sesuatu yang mengatur kamu, seperti aku bilang tadi, seorang Pisces akan suka diatur. Kalau ada atasannya, dia lebih senang pak atasannya atau siapapun pasangannya yang mengatur dia, karena dia sendiri bingung dengan diri dia. Kalau dia diatur, dia ngerasa senang karena akhirnya dia nggak perlu banyak berpikir, tinggal ngejalanin aja, udah beres gitu. Jadi jatuh cintanya seorang Pisces, dia akan apa adanya ya, seperti itu ke kamu. Tinggal gimana kamu menilainya. Okay, so that's it. I think that's all. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.